Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Eka Fatia dengan nomor NIM 2010-40917 yang pada presentasi kali ini akan membahas mengenai COVID di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selanjutnya, dampak yang tercipta karena pandemi COVID-19 yang terdiri dari dampak negatif dan dampak positif. Untuk mengetahuinya lebih langsung, mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama yaitu dampak negatif, antara lain rumah sakit dan pelayanan kesehatan overload. Banyak tenaga kesehatan terpapar. Masyarakat takut mengakses rumah sakit dan puskesmas. Pelayanan kesehatan menjadi terkendala. Angka kesakitan dan kematian meningkat. Depresi melanda semua kalangan. Selanjutnya yaitu dampak positif. Kita begitu sibuk menjalani kehidupan sehingga banyak kehilangan momen yang nyata dengan orang yang kita cintai. Sekarang kita merasakan kehangatan bersama orang yang kita cintai dan semakin intens hubungan dengan yang jauh melalui virtual. Gaya hidup kurang bersih atau hygiene tidak dihiraukan. Sekarang gaya hidup bersih menjadi gaya hidup baru. Selanjutnya, komunikasi belum banyak inovasi dan variasi. Sekarang mulai dari sekolah, kuliah, kerja, pengajian, seminar, rapat penting sudah bisa dijalankan dengan webinar atau daring. Hasil iptek dari segala bidang meningkat dengan tajam. Banyak teman baru yang langsung bisa dimanfaatkan. Yang terakhir, sistem pendidikan berubah total. Mulai dari tingkat dasar hingga universitas, pendidikan bisa dijalankan dengan daring. Poin selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah selama adanya masa pandemi. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara, bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Tim dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Yang kedua, tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara, menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang. Yang ketiga, dalam menghadapi situasi pandemik Corona, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 13 titik di bandar udara, di darat, dan di pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia sesuai regulasi kesehatan internasional. Pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit. Dan yang keempat, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi resiko terjangkit COVID-19, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit, dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegahan dan antisipasi. Yang kelima, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Nomor layanan informasi yang dapat dihubungi adalah 021 521 0411 dan 081 212 123 119. Layanan ini diisi oleh petugas dari Direktorat Turbulen dan Karantina Kesehatan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan rumor terkait virus corona.
Yang keenam, pada tanggal 2 Februari, pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai tanggal 5 Februari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT daratan, serta mencabut sementara bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara RRT. Pada tanggal 4 Februari 2020, melalui Menteri Perdagangan, pemerintah Indonesia juga telah menghentikan impor live animal dari RRT daratan. Setelah kita mengetahui pengertian, dampak, dan tindakan pemerintah, maka ada yang lebih penting untuk kita ketahui, yaitu cara penanggulangan COVID-19. Kita dapat menanggulanginya mulai dengan menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.